Komisi 4 DPR RI (RDP) dengan Dirut PT Antam dan PT Freeport. Anggota Komisi 4 DPR RI, Mbak Elin, kritiki Dirut PT Antam terkait pencemaran lingkungan terhadap daerah sekitar perusahaan. Kalau seandainya Antam terus-terusan bekerja sama dengan pihak ketiga, misalkan, dan saya harap yang 11 perusahaan yang di Mandiodo itu betul-betul tidak masuk dalam kriteria kerjasama Antam dengan mereka. Nanti kita buktikan, nanti kita lihatkan hasil temuan di lapangan. Gitu. Bagaimana PNBP yang kita kejar untuk pelepasan kawasan hutan, misalkan untuk pertambangan, kita tahu persis pemerintah mau mengeluarkan untuk pertambangan, untuk investasi dari luar, hanya untuk menargetkan kesejahteraan masyarakat mendapatkan PNBP. Tapi kalau ilegal di depan mata sendiri dan Antam tahu itu pun masih bisa terjadi, apa yang harus kita banggakan? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bapak bilang Bapak sangat fokus sekali tentang kerusakan lingkungan, tentang IPPKH. Ini kalau Bapak sendiri kita bisa sampai malam nih Pak. Saya sampaikan. Kita siap sampai malam, Bu Alim. Iya, tapi kan ada perusahaan lain masalahnya. Itu. Saya minta deh spesial untuk Antam sendiri pimpinan. Setuju? Setuju. Kami minta seperti itu dan kami akan bawa di dalam rapat bersama pimpinan gitu. Karena untuk Antam ini krusial. Tadi untung pimpinan saya udah sepakat Valio harus duluan, masih ada sebenarnya yang harus kita bahas. Tapi udahlah, kita mengerti setiap orang punya kepentingan sendiri-sendiri kita. Tapi saya harap Antam nggak bisa pergi dulu nih. Gitu. Kalau bisa ke depan kita rapatnya dibagi aja gitu. Pak Dirut, itu kita masukkan dalam satu wilayah aja di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Masih ada wilayah-wilayah lain. Kerusakannya banyak juga, Pak. Mau bilang ilegal, banyak juga, Pak. Karena sebelum Bapak datang, di sini kita sudah pelajari hampir dari 34 provinsi yang punya Antam. Hampir 680% kita sudah cek. Saya tarik nafas panjang ya. Saya mau panggil dia atau Mas Dewa atau apa nih? Karena tadi Bapak Dirut Anda sangat antusias menjelaskan bagaimana tentang dampak dan kerusakan lingkungan yang akan diatensikan untuk wilayah Antam, dan Bapak jawabnya seolah-olah PUPR dan sebagainya, tapi tidak ada antisipasi. Aduh, Pak Dirut. Tadi Bapak bilang you want to fire. Who's the name tadi? Hah? Hendra. Coba di Kolaka dicek juga itu siapa yang bertanggung jawab. Karena Bapak akan kita ketemu lagi nih di IPPKH. Basicnya semua ada di sini, Pak. Kalau seandainya tadi di Mandiodo kita balik lagi, saya masih punya data Antam yang lain, Pak. Dan kerusakannya banyak juga, Pak. Mau bilang ilegal banyak juga, Pak. Karena sebelum Bapak datang di sini kita sudah pelajari hampir dari 34 provinsi yang punya Antam, hampir 60-80% kita sudah cek, Pak. Tadi Bapak bilang Bapak sangat fokus sekali tentang kerusakan lingkungan, tentang IPPKH. Itu kalau Bapak sendiri, kita bisa sampai malam nih, Pak. Saya sampaikan. Apa? Apa yang harus kita banggakan? Kekayaan alam katanya. Daerah sekitar Remaja miskin kok.
Bagaimana? Kenapa kita kejar pencemaran lingkungan? Karena dari situ orang hidup, Pak. Dari situ kita makan. Dari situ kita minum. Kalau laut aja sudah tercemar, lingkungan udah rusak, bagaimana kita? Jangan di tangan kita deh barang ini terjadi. Jadi untuk 11 perusahaan saya kejar-kejar pimpinan saya nih terus-terusan. Untuk Antam, saya sudah kasih data lagi Antam di wilayah lain. Serius nggak ini pimpinan saya? Gitu. Kalau seperti ini penjelasannya sulit. Saya sangat kecewa, Pak. Kita siap sampai malam boleh, tapi kan ada perusahaan lain. Masalahnya itu saya minta deh spesial untuk Antam sendiri. Pimpinan setuju. Kami minta seperti itu dan kami akan bawa di dalam rapat bersama pimpinan. Kalau seandainya Antam terus-terusan bekerja sama dengan pihak ketiga, misalkan, dan saya harap yang 11 perusahaan yang di Mandiodo itu betul-betul tidak masuk dalam kriteria kerjasama Antam dengan mereka, nanti kita buktikan. Nanti kita lihatkan hasil temuan di lapangan. Gitu. Karena Pak Dirut, saya sampaikan Bapak menjabat di tahun 2022 ini orang bilang tahun panas, Pak. Pasti banyak masalah. Saya harap di tangan Bapak bisa menyelesaikan masalah. Tapi untuk mau pecat-pecat orang barang sudah terjadi, itu juga salah, Pak. Harus diberikan tanggung jawab. Apa yang dia sampaikan ke kami? Kita ada, Pak, di sana. Sampai berulang kali kita tanya ketua pimpinan. Pimpinan saya tanya, apa betul ini IUP yang amdalnya ada di Antam? Mengaku kok. Yang saya sangat sayangkan, Antam ingkrah 2014, betul kan ya? Tapi masih sering terjadi, sampai saat ini pun masih terjadi ilegal. Bagaimana PNBP yang kita kejar untuk pelepasan kawasan hutan, misalkan untuk pertambangan, kita tahu persis pemerintah mau mengeluarkan untuk pertambangan, untuk investasi dari luar, hanya untuk menargetkan kesejahteraan masyarakat mendapatkan PNBP. Tapi kalau ilegal di depan mata sendiri dan Antam tahu itu pun masih bisa terjadi. Gitu, karena untuk Antam ini krusial. Tadi untung pimpinan, saya sudah sepakat kalian harus duluan. Masih ada sebenarnya yang harus kita bahas, tapi sudahlah, kita mengerti setiap orang punya kepentingan sendiri-sendiri. Tapi saya harap Anda nggak bisa pergi dulu nih. Itu kalau bisa ke depan kita rapatnya dibagi aja gitu Pak Dirut. Itu kita masukkan dalam satu wilayah saja di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tengah masih ada wilayah-wilayah lain. Saya tarik nafas panjang ya. Saya mau panggil dia atau Mas Dewa atau apa nih? Karena tadi Bapak Dirut Anda sangat antusias menjelaskan bagaimana tentang dampak dan kerusakan lingkungan yang akan diatensikan untuk wilayah Antam, dan Bapak jawabnya seolah-olah PUPR dan sebagainya, tapi tidak ada antisipasi. Aduh, Pak Dirut, tadi Bapak bilang you want to fire, who's the name tadi? Hah? Hendra. Coba di Kolaka dicek juga itu siapa yang bertanggung jawab. Karena Bapak akan kita ketemu lagi nih di IPPKH. Basicnya semua ada di sini, Pak. Kalau seandainya tadi di Mandiodo kita balik lagi, saya masih punya data Antam yang lain, Pak. Dan kerusakannya banyak juga, Pak. Mau bilang ilegal? Indonesia